Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wa an'ama alaina bi jazil in'am wal irfan wa nahana 'anil khiyanati wal buhtan wa ahfazana 'anil kufri wa syirki wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anqadhana minad dhalalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah al-islamiyah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, puja syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesehatan jasmani rohani, keimanan dan Islam, sehingga kita pada hari ini dapat kembali melaksanakan salat Jumat di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke hariban Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan syafaat dari yang di hari kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah singkat hari ini, khatib mengajak kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan seluruh perintah-perintahnya dengan baik, apakah yang wajib dan yang sunat, dan kita jauhi larangan dan pantangannya, apakah yang haram atau yang makruh. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khutbah singkat hari ini judulnya adalah membangun kekuatan dalam Islam, merupakan keharusan bahkan kewajiban bagi setiap individu muslim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, Allah menyapa kita dengan kata-kata cukup indah. Orang beriman, yang masuklah kamu ke dalam Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan pilih-pilih. Artinya jangan pilih yang mudah-mudah saja, tapi yang payah pun kita kerjakan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Bahwa syaitan itu adalah merupakan musuhmu yang sangat nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Said Sabiq dalam kitabnya Anasirul Quwwah fil Islam menyatakan bahwasanya Islam itu kokoh dan kuat apabila memiliki 7 unsur dimiliki oleh individu muslim maupun secara berjamaah. Apa itu yang 7 macam itu? Yang pertama adalah quwwatul aqidah, kekuatan akidah setiap muslim. Ini yang paling awal Syekh harus menyampaikan kepada kita, harus dimiliki oleh setiap muslim, akidah, keimanan. Dan ini merupakan salah satu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Sebelum kita beriqadah, berakidah Islamiyah, tidak ada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini ibarat sebuah pohon yang rindang. Kata Nabi, seorang muslim itu dapat diumpamakan seperti pohon yang rindang, yang memiliki akar, batang, cabang, daun, bahkan sampai buah. Pohon yang rindang itu memiliki akar yang terpunjam masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah, sehingga kokoh dia, kuat. Kendati pun diterpa oleh angin puting beliung, obat dan sebagainya, insyaAllah pohon itu tidak akan tumbang. Beda kalau andai kata akarnya tidak sampai terpunjam ke dalam tanah, angin seperti pun akan dapat menumbangkan pohon tersebut. Itulah bandingannya.
Kalau kita punya akidah yang kuat, akar yang kuat, apapun yang kita hadapi, masalah, problematika di dunia, insyaAllah dapat kita hadapi dengan baik dan selamat. Nah, oleh kerana itu, mari sama-sama kita upayakan supaya akidah ini kita kokohkan dalam masing-masing. Dan ini merupakan salah satu kunci daripada agama Islam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, quwwatul khuluq, kekuatan akhlakul karimah. Islam itu kelebihannya dengan agama yang lain adalah akhlakul karimah. Nabi kita contoh yang paling utama dalam akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Engkau ya Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini barangkali harapan kita umat Islam selama ini, bahkan mungkin dalam keluarga sangat-sangat banyak surah menurun khuluq ini. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada semua makhluk yang lain, akhlak kepada haiwanat, kepada tumbuh-tumbuhan. Ini barangkali perlu kita tingkatkan. Banyak di antara keluarga Islam yang akhlak ini sudah menurun dari hari ke hari. Mungkin barangkali kekurangan daripada ilmu agama yang dimiliki oleh mereka itu. Nah, andai kata akhlak ini kita miliki secara kokoh, setiap individu Muslim, apalagi seluruhnya, insyaAllah itu kuat. Islam itu bisa maju kalau akhlaknya mulia dimanapun. Nah, oleh kerana itu, quwwatul khuluq ini perlu kita miliki, perlu kita bina dari mulai keluarga, semua sampai ke masyarakat, bahkan sampai kepada pimpinan negara kita. Semua kita punya akhlak karimah, akhlak kepada Allah Ta'ala, dekati Allah Ta'ala dengan ibadah, hablum minallah, dan juga akhlak kepada manusia, hablum minas. Ini sudah dapat kita lihat di tengah lapangan masing-masing. Ini sudah ada kekurangannya, ada merosot. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat kepada istrinya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Karena khuluqul Quran, akhlak Rasulullah Al-Quran semuanya, semua aspek kehidupan ada dalam Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Kendati pun kita tak mungkin sama Rasulullah, tapi kita ikutilah tuntunan beliau. Apa yang bisa lakukan, kita laksanakan. Kemudian berikutnya, quwwatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan salah satu kunci untuk diterima ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadah kita kepada Allah Taala, sebanyak apapun ibadah kita, tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Taala. Nah, ilmu ini merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim individu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu agama, ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan umum, kewajiban bagi umat Islam untuk menuntut ilmu ini. Bagi kita umat Islam, barangkali para orang tua kita, kalau anaknya berbakat ilmu agama, itu yang paling bangga dia, masuk ke pesantren dan sebagainya. Padahal Islam tidak hanya ilmu agama dituntut, semua ilmu yang bermanfaat disuruh untuk mendalami bagi Islam. Nah, oleh kerana itu, kepada orang tua kita yang anaknya, putra-putrinya punya bakat untuk ilmu-ilmu tertentu, apakah ilmu yang selain agama, didoronglah, didukung. Jangan dipaksa masuk ke ilmu agama. Dan tapi tentunya ilmu agama merupakan pokok pertama yang harus mereka miliki dari orang tuanya. Banyak sarjana-sarjana yang ilmu umum tapi kurang agamanya. Jadi yang paling penting dulu adalah ilmu agama, tanamkan dulu kepada anak-anak kita, baru kemana bakatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita semua manusia punya bakat, punya potensi yang baik, ada juga yang jahat, ada juga. Demikian juga tempat ilmu tadi. Jadi kerana itu jangan dipaksakan anak kita, andai kata bakatnya ilmunya untuk ilmu yang bukan agama, menjadi insinyur, menjadi dokter. Itu perlu seorang muslim punya insinyur, punya dokter yang kuat agamanya. Jadi umpamanya umat Islam semua masuk pesantren, siapa yang menjadi dokter? Berikutnya, quwwatul ibadah. Ini merupakan satu kunci juga. Sehebat apapun kita, pintarnya, pandainya, apapun kita miliki, ibadah salah satu kunci daripada kekuatan Islam sendiri. Ibadah bukan ibadah mahdoh,
dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kepada Allah Ta'ala itu penting, termasuk salat lima waktu dan yang lain sebagainya. Dan ibadah kepada sosial ini penting juga. Jadi andai kata umat Islam punya kekuatan ibadah kepada Allah Ta'ala, merupakan satu modal unsur kekuatan Islam sendiri. Banyak pun orang ilmunya, hartanya, jabatannya tidak ibadah, Allah tidak memandangnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai meninggal dunia, sampai Allah menjemput nyawa kita ini. Kemudian berikutnya kuwatul iqtisadiyah. Ini yang paling merosot Islam, kekuatan ekonomi yang berbasis syariah. Selama ini ekonomi kita umat Islam sangat merosot dibanding dengan umat-umat yang lain. Dan tentunya yang diharapkan adalah ekonomi berbasis syariah, bukan berbasis ribawi. Banyak umat-umat Islam yang sekarang ini majunya, banyaknya hartanya lalu ekonomi yang berbasis ribawi. Ini kita jauhi. Riba itu tidak akan dapat menjaga orang berkat hidupnya. Biarlah sedikit diperoleh, tapi syariah insyaAllah hidup berkatnya itu. Dan oleh kerana itu, mari sama-sama kita bermuamalah ekonomi semuanya berbasis syariah, walaupun tidak sebesar daripada apa yang mereka ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya quwwatul ukhuwah, kekuatan persaudaraan muslim. Alhamdulillah kita di MUI sudah membantu satu lembaga silaturahim Islam. Ini merupakan salah satu kekuatan membangun Islam, sesama Islam di Sumatera Utara ini khususnya, dan mungkin di penjuru Indonesia pada umumnya. Nah, oleh karena itu kekuatan persaudaraan ini perlu kita tanamkan, perlu kita bangun dari mulai keluarga, masyarakat sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita melihat selama ini persaudaraan kita sudah cukup merendah. Antar sesama muslim, antar sesama organisasi saling menuding, saling mengecilkan, padahal kita harus saling membesarkan, saling mengangkat antara satu dengan yang lain. Andai kata ini kita miliki, kita barangkali sebesar apapun jumlah umat Islam tidak akan menjadi kekuatan. Memang kita berbangga satu sisi, kita punya jumlah Islam, kuantitasnya cukup baik dan banyak, tapi kuantitas belum bisa menjamin untuk menjadi kekuatan. Yang perlu adalah kualitas. Kualitas perlu dibangun. Kalau hanya kuantitas, barangkali tidak akan gunanya. Yang kualitasnya tinggi, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas Islam ini dari persaudaraan kita, saling membangun, saling membesarkan, saling menolong, saling mengangkat derajat masing-masing, bukan saling menuding, bukan saling mengecilkan di antara kita. Dan yang terakhir adalah kuwatul jihad, kekuatan untuk berkorban berjihad, membangun agama Allah ini, membela agama Allah ini. Setiap individu kita wajib membangun, membela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang beriman, janganlah kamu sebagai penolong agama Allah semampu kita. Siapa orang? Semua pihak. Orang miskin bisa untuk Allah, bisa. Orang kaya bisa, orang ilmuwan bisa. Semua pihak kita disuruh membantu agama Allah sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kalau ini kita bangun, insya-Allah barangkali Islam akan kokoh di tengah-tengah masyarakat. Kuantitas cukup baik, tapi kualitasnya harus kita perbaiki dari hari ke hari. Dan ini tidak boleh kita lengah-lengah. Apalagi dalam kondisi selama ini, umat Islam sudah banyak tantangan-tantangan dihadapi, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri, baik dalam individu sendiri atau di masyarakat. Ini kita harus sadari. Jadi andai kata nanti umat Islam tidak peduli dengan kondisi seperti ini, umat Islam jumlahnya besar tapi tidak berkualitas, seperti buih dia. Buih tidak ada apa-apanya, dia ombak-ombak oleh ombak akan terpental kemana-mana. Tapi kalau dia kokoh, insyaAllah umat Islam akan menjadi kebanggaan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, tidak ada yang dapat mengunggul yang lainnya. Kapan itu? Ada dikatakan satu kokoh kuat dari semua aspek yang disebutkan tadi. Itulah kata Syekh Said Sabiq dalam kitabnya Asrarul Quwwah fil Islam. Ini perlu kita baca ini supaya nanti Islam itu jangan terlengahkan dengan kondisi
Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi dunia kita perlu perbaiki. Yang ahli ibadah siskan ibadah. Jangan semua jadi ibadah. Yang ahli pemikir jadi pemikir. Semua kita punya hak, semua kita punya kemampuan untuk membela Islam ini. Orang miskin membela Islam ibadah dengan baik. Orang kaya membela Islam dengan ekonominya. Para ilmuwan dengan tulisannya, menulis tulisan tentang agama, membela agama Islam merupakan satu ibadah jihad. Dalam satu hadis mengatakan, midadul ulama khairum min dami syuhada. Goresan tinta ulama, tulisannya itu untuk agama lebih bagus daripada darah orang mati syahid. Luar biasa ini. Kalau kita Islam punya bakat menulis, silakan, asalkan tulisan itu berbobot, yang punya referensi yang baik, insya-Allah dibaca orang, dipahami, diamalkan, lebih besar pahala daripada darah orang mati syahid. Midadul ulama khairum min dami syuhada. Goresan tinta ulama, siapapun dia, walaupun bukan ulama, menyampaikan itu kepada Islam untuk membantu Islam, itu lebih bagus daripada darahnya orang mati syahid. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh sahabat ini perlu kita pahami, perlu kita sahuti. Kita jangan tenang-tenang saja. Sementara ya Islam kita digerogoti dari semua sisi, dari semua pihak. Kalau kita tidak berkualitas, akan hancurlah Islam ini pada masa yang akan datang. Intan sallallahu alaihi wasallam wa yusabbih qadamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah letakkan pendirian kamu di mana kita akan selamat. Kuncinya kekuatan yang 7 macam ini, kekuatan akidah sangat perlu, kekuatan akhlak, kekuatan ilmu, kekuatan ibadah, kekuatan ekonomi, kekuatan ukhuwah Islamiyah, dan kekuatan jihad. Itu modal Islam itu dapat dibangun, dapat maju di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita mengklaim dan Allah mengatakan seperti itu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai pedoman hidupnya, fala yuqbal, sampai kapanpun tidak akan diterima Tuhan. Kalimat lan istiqbal yang tidak akan mungkin sampai kapanpun, lil mudawamah, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima sampai kapanpun dia, dan di akhirat mereka menjadi orang yang rugi. Biarkan mereka mengklaim agama masing-masing. Mereka mengklaim agama kami yang paling baik, silakan saja. Tapi kita Islam, Allah mengatakan Islamlah satu agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Mari kita pelihara Islam ini. Jangan kita hanya Islam KTP tapi kosong, tidak ada isinya, hanya kulit. Nah, oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk mengisi Islam itu berkualitas semampu kita. Orang kaya, orang miskin, pejabat, semua membangun Islam ini agar kuat Islam di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu khutbah singkat hari ini. Mudah-mudahan terketuk hati kita untuk membela Islam, agama kita yang kita anut sejak lahir. Alhamdulillah kita punya kelebihan dari saudara kita yang lain. Sudah lahir kita sudah Islam. Tapi satu sisi yang lain, kita bisa dikalahkan oleh orang-orang non-muslim. Andaikan ada orang muslim selama ini umurnya 60 tahun masuk Islam, dosanya hapus semuanya itu. 2 hari meninggal surga. Tapi mau Islam, kalau dia beramal ibadah 60 tahun, belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala, kecuali semua persyaratan penuhinya. Lebih bagus yang 60 tahun Islam tadi beramal ibadah menurut kita. Tapi sebenarnya tidak. Andai kata ada orang Islam, katakanlah si Ahok itu Islam, dia meninggal, habis berapa ton babi yang dalam perutnya itu dimaafkan Tuhan. Itulah indah Islam ini. Kita ini tidak dipertahankan terus, dipertanggungjawabkan. Apa yang Allah berikan kepada kita selama Islam itu, tapi jangan pula kita kecil hati. Pertahankan Islam, iman kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali Islam kita pertahankan. Mudah-mudahan khutbah kita ini
ada manfaatnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi umat Islam yang kokoh kuat, baik secara individual kita masing-masing atau secara jemaah, bahkan kita beragama dan bernegara di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal muslimun anna Allah shalla ala nabiy qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ya muhawwilul ahwal hawil halana wa ahlana wa auladana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallimil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.